Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Hidupnya ya kia kumaha darama kasadana. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini aku lagi ada di rumah ya, lagi ada kegiatan pemirsa. Jadi selain bertani, kegiatan kita itu usaha sampingannya itu yaitu kita sering masukin ke warungan-warungan kayak gini nih, kayak makanan-makanan ringan kayak gini ya. Ini adalah sale, pisang sale pemirsa. Nah terus selain ada pisang sale juga ada keripik singkong ya, ini namanya balado ya, contohnya ya balado ya pemirsa. Terus kita juga sering bikin ini nih, nah ini namanya lantak kalau orang Sunda, yaitu sering disebut dengan keripik pisang ya, keripik pisang ya, lantak keripik pisang. Nah kayak gini. Nah ini kemasan segede gini ini kemasannya Rp1.000 ya. Nah ini juga masih ada sale, kita taruh di sini ya. Ini juga tuh. Jadi pemirsa, setelah pensiun jadi pekerja migran TKW dari luar negeri, kita di kampung itu mau bekerja apa gitu, mau bertani. Selain tani juga kita punya sampingan alhamdulillah ya. Dan sebelum aku ngebahas kesananya pemirsa, jadi banyak sekali kawan-kawan yang baru datang itu mempermasalahkan tentang ini topi katanya. Saya dari dulu suka banget bertopi ya, pakai topi, entah itu pakai hijab ataupun topi di dalam ruangan. Saya suka banget, bukan dari sekarang, dari dulu sewaktu saya masih sekolah juga saya sering pakai topi. Jadi ini udah menjadi kebiasaan saya kayak gitu ya. Jadi tolong buat semuanya mengerti ya, kalau kalian punya hobi apapun itu terus dikritik sama orang kayak gitu, udah dari kecil tuh hobi kalian, style kalian, gaya kalian kayak gitu ya. Nah terus dikritik sama orang terus-terusan, kalian pasti di sini agak tersinggung ya kan. Nah jadi dalam kesempatan ini saya kasih tahu kepada kalian, karena ini tuh udah style ya atau gimana sih, udah hobi saya ya, ciri khas saya kayak gitu loh. Walaupun pakai hijab, kadang saya juga pakai topi kayak gitu. Nah jadi buat semuanya, dari video seseorang itu kita itu harus bisa memetik hasilnya. Jika itu ada menginspirasi kawan-kawan ya, itu diambil, itu baiknya. Kalau itu menurut kalian jelek ya udah lewatin ya gitu, atau jangan ditonton kayak gitu ya. Ya itu terserah kawan-kawan. Yang pasti buat semuanya ini adalah alhamdulillah kita dapat pesanan ya. Udah banyak warung-warung yang udah kosong ya, minta dikirim ini ya ini keripik pisang. Terus ada sale ya, ini sale disalein ya. Jadi si keripik pisang ini kita bisa bikin dua macam, ada yang digoreng masih mentahnya kayak gini, terus ini yang udah matang kita jemur terus kita olah jadilah sale ya, sale. Ini crispy banget ya ininya, kulitnya. Karena apa? Aku goreng pakai tepung ketan, hanya pakai tepung ketan doang pemirsa ya. Digoreng api sedang kayak gitu, dan menggunakan tungku ya, nggak menggunakan kompor. Saya kemarin menggorengnya, terus sekarang sudah dikemas. Ini juga pesanan warung juga udah pada kosong. Dan sama keripik singkong ya, ini balado ya atau keripik singkong. Kalau saya bikin yang pedasnya ini bisa warna merah banget, itu pedas banget. Ini juga sama paket 1.000 ya, kita kasih 1.000. Dan biasanya kita masukin ke warung-warungan itu ya pemirsa, kita bikin ini tuh 20 biji, kita lebihin 5 ya. Jadi si tukang warung itu 20 ngasih kita 20.000, terus kita kasih dia 5 biji. Ngerti nggak pemirsa, paham nggak? Nah kayak gini nih, kita bikin ini 25 ya, 25 kayak gini, ini udah di itu ya. Nah misalkan ini 25 segini, kita kasih ke tukang warung ya. Nanti tukang kan segininya 1.000, pakai 1.000, kalau 25 berarti 25.000. Jadi
tukang warung itu kita kasih 5, 1 2 3 4 5 ya, lebihnya kayak gitu. Jadi dia tuh hanya kasih kita 20.000 dan saya kasih tukang warung itu 25 biji. Jadi dia tuh punya bati untung 5.000 rupiah kayak gitu ya. Per ini pergantungan segini kita bikin 25 biji kayak gini, tukang warung ngasih kita 20.000. Jadi dia punya untung 5.000. Sama ini juga sama ya. Karena apa? Karena kita itu sibuk pemirsa. Burung diam dulu. Nah, diam. Udah, diam. Nah, karena kita sibuk ya. Ke sawah, ke kebun, ke sawah, ke kebun. Kalian juga tahu sendiri ya, aku sama Umi ke sawah, ke kebun, ke sawah, ke kebun. Jadi ini hari kita libur ya seharian. Karena ada yang pesan ini. Terus baladonya juga belum sempet ngegorengin keripik singkong ya. Bener-bener capek banget. Jadi kita semampunya aja ya, nanti nggak tahu kurang apa gimana. Nah jadi kayak gini pemirsa, masih menggunakan manual ya. Nah kayak babi ngepet, bukan babi ngepet cuy. Nah jadi kita itu masih memakai cara manual. Nah jadi belum bisa beli mesin ya pemirsa, karena kebutuhannya masih banyak. Terutama sekarang lagi butuh banget kayak beli pupuk kayak gitu buat bertani ya. Nah biasanya saya begini nih pemirsa tuh, secara manual ya, masih menggunakan secara manual. Nah kayak gini. Nah tuh, ini paket 1.000 rupiah. Nanti kadang si tukang warungnya ini yang jualan di pinggir-pinggir pantai kayak gitu, dari saya dikasih 1.000 rupiah segini ya, pakai 1.000, nanti dia bisa jual 2.000 per segini. Untungnya dia lebih banyak. Apalagi sekarang ini tahu sendiri, minyak di Indonesia, harga minyak sayur itu mahal banget ya. Umi, minyak sayur mahalnya Umi 20.000 katanya per kilo, itu yang kemas ya. Kalau yang literan itu udah 37.000 literan kayak gitu. Jadi kita pinter-pinter sendiri lah pemirsa menghitung mengemasnya kayak gitu. Bisa kita kurangin, jangan terlalu banyak kayak gitu ya. Nah kayak gini paket 1.000 ya. Kalau di pinggir pantai tempat-tempat hiburan ini bisa lebih mahal lagi ya kan. Nggak tahu dapat berapa ini. Kita lanjut ya. Ini karena ada angin, pintunya itu nggak saya tutup sengaja. Jarang sekali saya tinggal di rumah. Kalau siang itu biasanya saya di kebun terus kayak gitu. Di sawah, di kebun, di sawah, di kebun. Karena ini, bener-bener udah pada kosong di warung ya pemirsa, udah pada kosong. Jadi kita ini pemirsa, nah mengolah ini si pisangnya ini juga dapat dari kebun sendiri, alhamdulillah ya. Terus keripik singkongnya juga ya dapat dari kebun sendiri, alhamdulillah ini juga dapat dari kebun sendiri. Jadi kita itu sambil mengolah tanah, terus kita olah hasilnya, terus kita bisa jual juga kayak gitu ya. Dan saya itu belum nyoba nanam cabe ya, nanam cabe kayak gitu, atau timun yang banyak kayak gitu ya. Kayak kemarin bapak itu cuma sedikit ya. Terus nanam jagung yang banyak kayak gitu, misalkan 1/2 hektar, atau cabe yang banyak nanti buat dijual lagi kayak gitu. Saya belum nyoba ya pemirsa. Sekarang aja baru nyoba-nyoba sedikit-sedikit aja, kayak nanam nanam pepaya kayak gitu. Kita belajar aja dulu ya. Jadi jangan dulu langsung, kalau kita belum punya ilmunya lah, jangan langsung plek kita nanam 1 hektar, atau kita langsung plek nanam 1/2 hektar, misalkan budidaya pepaya ataupun cabe ya. Kita langsung plek terus kita nggak punya ilmunya, nanti kalau gagal panen ya nujubillah atau apa gitu ya, kita nggak tahu. Jadi saya itu hanya nyoba aja sekarang nanam berapa biji ya kan, pepaya California ya. Kita lihat hasilnya nanti pemirsa, beberapa bulan lagi doain ya, kita lihat seperti apa nanti kalau udah tahu. Sambil saya mempelajari
apa namanya, ilmu-ilmu pertanian kayak gitu. Karena yang namanya tani itu penting banget ya bagi kami orang kampung di sini, bagi orang Sunda lah di sini di kampung. Walaupun jadi pejabat, kita itu jangan meninggalkan tani kayak gitu ya. Itu istilah keluarga kami pemirsa. Jadi tani itu harus tetap lanjut kayak gitu. Nah jadi buat kawan-kawan yang masih bekerja di luar negeri, kalian ya terserah mau nanti pulang ke Indonesia, mau jadi pengusaha, mau buka apa, mau jadi apa kayak gitu ya. Yang pasti saya kasih tahu ya kehidupan di kampung seperti ini setelah pulang dari luar negeri seperti ini, karena kebanyakan warga negara Indonesia itu banyak sekali, maksudnya bukan kebanyakan, banyak lah warga negara Indonesia itu yang bekerja ke luar negeri begitu. Nanti setelah pulang kampung banyak juga yang bingung mau buka usaha apa. Nah jadi bisa belajar dari kehidupan saya sehari-hari di kampung. Oh si teteh ini bertani begini-begini, nanti saya pulang kampung saya ada modal usaha apa ya. Nah kayak gitu loh. Jadi mudah-mudahan video-video saya ini menginspirasi kawan-kawan ya, kayak gitu. Jadi nanti buat bekal pulang kampung. Dan sekarang saya tanya, tolong komen, nanti setelah pulang kampung, menetap di kampung, kalian mau usaha apa yang akan kalian jalani kayak gitu. Di komen ya di bawah ya, teteh saya mau ini ya. Saya hanya bisa mendoakan pemirsa, mendoakan mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ada hasilnya, berkah, bisa dinikmatin sama keluarga kita kayak gitu loh, bisa dinikmatin sama keluarga kita. Alhamdulillah. Karena apa, di Indonesia ini kalau udah di kampung, kita udah pulang ke Indonesia, mau nyari uang 100.000 ya, mau nyari uang 50.000 itu waduh susah sekali. Mau dapetin uang 100.000 itu susah kayak gitu ya, nggak ada pekerjaan kayak gitu ya. Kita harus bekerja apa di kampung kayak gitu kan. Kalau yang kebanyakan saya ambil lagi ya pemirsa, siapa tahu ada yang kurang kita taruh kayak gitu loh. Nah ini kurang kayaknya kita taruh karena ini kebanyakan. Nah seperti itu. Ini kalau biasanya ya kita bikin, kalau lagi ngebut aku sama Umi, misalkan Umi bikin keripik singkong, aku bikin ini, atau aku bikin keripik singkong terus barengan sama Umi, Umi ininya apa namanya, ngirisinnya, aku ngegorenginnya, aku bikin bumbunya kayak gitu pemirsa. Karena itu di bumbu balado, terus nanti ngebungkusinya bareng-bareng kayak gitu kan, berdua itu dapat banyak, dapat 100 kayak gitu kan. 100 bungkus itu udah 100.000 ya begitu. Nanti kita potong aja minyak habis berapa kilo, terus ini kantongnya juga beli, terus ini misalkan ininya kan nggak beli, tapi kan kita juga ngeluarin tenaga untuk nanamnya gitu loh di tanah kayak gitu. Nanti kita hitung-hitung. Jadi kita itu ya kan harus ada untung ya kan pemirsa. Nah begitu ya, untungnya 20.000 50.000 itu kan udah lumayan alhamdulillah buat apa namanya, kebutuhan ya di dapur kayak gitu kan, beli bumbu-bumbu kayak gitu pemirsa. Kalau ditambah harus beli beras lagi itu aduh, beras sekarang mahal ya kan, udah berapa. Alhamdulillah untungnya kita nggak beli beras. Jadi kalau ada uang kayak gini, dapat ini kayak gini sampingan ya, kita uangnya belikan ke benda atau apa yang kita butuhkan pemirsa, ataupun beli lauk pauk, ataupun beli bumbu ya kayak gitulah. Nah jadi kegiatan aku tuh di kampung sekarang kayak gini, selain ke kebun bercocok tanam, kita cek dulu ada yang kebuka apa enggak kayak gitu. Nah kita cek dulu. Nah alhamdulillah akhirnya beres juga tuh. Alhamdulillah akhirnya beres juga. Ini sisa sedikit, kalau ini tanggung ya,
hanya sedikit. Nah, mau cobain ya pemirsa, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kita mau hitung. Udah ya. Kita mau hitung dapat berapa. Sebagian lagi belum digorengin karena keburu capek kemarin, aduh. Kemarin itu ngegorengin ini tuh sore. Saya sehabis pulang dari kebun, saya pulang ke rumah langsung ngegorengin ini, dan baru sekarang saya habis dikemasnya gitu ya. Nanti agak siangan saya juga mau ke kebun lagi pemirsa. Kita hitung bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, berarti 40 ya. Ini sisa 1 ya pemirsa. Ini sisa 1. Nah, ini berarti ini 40. 40 itu yo jadi 40.000 ya. 40 jadi 40.000. Terus kita harus bikin lagi buat ngasih tukang warungnya ya, 5.000, 10.000. Jadi kita harus bikin 10 lagi gini buat ngasih lebihnya ke tukang warung kayak gitu. Nah, ini juga ditaruh di sini. Nah, segini ini 41. Jadi ini kurang, nanti saya goreng lagi buat lebihnya ke tukang warung ya. Nah, segini 40.000 pemirsa, lumayan ya. Buat beli bawang, buat beli ya sayuran kayak gitu, tempe, tahu ya kan tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini belum ada waktu saya ngegorengin ini pemirsa tuh. Ngegorengin ini keripik apa namanya ini? Keripik. Ini dapat saya sendiri loh. Saya sendiri yang goreng, yang apa namanya itu ngirisin, terus saya sendiri juga yang ngemasnya juga tuh pemirsa. Cantik kayak kalian. Enak ini. Saya sering apa namanya? Sering ngemil di sini ya, daripada beli. Saya bikin makanan-makanan kayak gini, bisa saya nikmatin sendiri, bisa saya kasih saudara, cemilan kayak gitu ya kan. Kegiatan di kampung lah. Jadi kita nggak boring. Jadi kita kalau nggak ada kegiatan di kampung, nggak tani, nggak punya sampingan, nggak punya usaha, setiap hari di rumah tidur kayak gitu ya, setiap hari main HP, mijitin HP atau ke tetangga, setiap hari main, nanti lama-lama kita itu boring dan nanti akan kepikiran mau kerja lagi ke luar negeri kayak gitu ya. Nah, segitu aja, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu saya pengen itu pas nanti malam tahun baru keburu nggak ya, itu jagungnya dibakar. Sayang, saya nanamnya sedikit tuh, sekarang udah gede ya, alhamdulillah. Jadi coba-coba kayak gitu.